Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan materi tentang norma dan etika bisnis dalam konteks konsumsi. Langsung saja saya masuk ke latar belakang bahwa ekonomi Islam itu dikenal juga dengan ekonomi ilahiyah, bisa juga disebut dengan ekonomi syariah, gitu ya. Nah, ekonomi Islam ini atau ekonomi syariah ini berangkatnya dari Allah, kemudian tujuannya mencari ridha Allah, dan cara-cara yang digunakan juga harus sesuai dengan syariat Allah. Maka semua kegiatan ekonomi, itu harus diikat pada prinsip ketuhanan ilahiyah dan untuk tujuannya kepada Allah, untuk mengharap ridha Allah. Kemudian salah satu ayat ekonomi yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi ya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 29. Ini yang paling umum ya. Yang umum. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradin minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Penekanannya di ayat ini adalah kepada antara dimingkum, jadi saling ridho, saling rela atas dasar suka sama suka. Jadi jangan sampai kita mengambil hak orang lain tanpa izinnya dan sebagainya. Intinya adalah seperti itu, harus dengan kerelaan. Kemudian rumusan masalah itu bagaimana etika dan norma bisnis dalam Islam, dan pandangan Islam terhadap konsumsi itu seperti apa. Nah, kemudian tentang etika dan agama itu tidak dapat dipisahkan. Kalau dalam konteks Islam ya kita lebih cenderung mengatakan etika itu dan moral itu dengan kata yang lebih tinggi nilainya, yaitu akhlak. Karena mencakup juga semuanya ya. Jadi etika, moral, kemudian kalau di masyarakat kita itu yang sesuai dengan adat istiadat masing-masing. Nah, itu juga nanti diikat ya. Tabiat bukan. Ya. Jadi yang paling tinggi itu adalah akhlak gitu. Kan tugas Rasulullah diutus juga untuk menyempurnakan akhlak. Kemudian etika bisnis itu dipelajarinya bukan mengetahui tentang etikanya, tapi yang lebih penting lagi, jadi tetap mengetahuinya itu juga penting. Tapi yang lebih penting lagi itu adalah kita sebagai pebisnis untuk mengambil keputusan itu yang beretika. Nah, etikanya di sini adalah etika Islam. Ya. Nah, etika bisnis dalam konteks Islam harus sesuai dengan aturan Islam. Jadi tidak bisa kita mengikuti aturan dari agama lain. Nah, beberapa di antaranya ya. Salah satu, kita harus memperhatikan halal dan haram dalam konteks ini konsumsi ya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 168, Allah berfirman, ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Nah, tadi yang seperti disebutkan oleh Ibu ya, bahwa konsumsi kita tuh halal, thayyib. Dua ini harus halal dan baik. Halal saja tidak cukup kalau dia tidak baik. Nah, apalagi makan itu baik tapi tidak halal, justru lebih parah lagi. Lebih parah lagi kalau sudah tidak halal dan tidak baik.
Nah, ini dasarnya untuk memperhatikan hal-hal yang halal dan haram dalam konteks konsumsi. Kemudian dalam sebuah hadis dari Bukhari dan Muslim juga disebutkan, ini hadisnya panjang. Cuman kita ambil yang bagian-bagiannya. Innal halal bayinun wa innal haram bayinun bainahuma umurun mustabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Ya. Jadi Rasul sudah memperingatkan secara jelas yang halal itu sudah jelas. Kemudian yang haram itu jelas. Di antara keduanya ada perkara syubhat samar-samar yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Di ujung hadisnya ini ada dianalogikan seorang penggembala kambing itu yang membawa kambingnya di jalan setapak, yang sedikit lagi kambingnya itu akan masuk ke tanah orang sebelah. Tanah orang sebelah itu dikhawatirkan dia akan memakan rumput dari di tanah orang gitu. Nah, di sini yang jadinya syubhat. Kemudian halal dan haram itu dilihat dari sisi zatnya, kemudian bukan hanya itu, tapi juga cara mendapatkannya dan nanti cara menggunakannya juga halal. Bisa jadi kita mendapatkan secara halal, zatnya halal, tapi menggunakannya tidak halal. Nah, apalagi kalau sampai zatnya sendiri yang sifatnya haram atau dilarang. Seperti Ibu katakan di pertemuan-pertemuan sebelumnya, misalnya dikatakan babi itu haram beserta keturunannya. Yang dimaksud keturunan bukan anak cucunya babi itu, tetapi segala sesuatu yang melekat dengan babi itu sendiri. Misalnya ada dulu, boleh jadi mie ya, kemudian kulitnya, bulunya ya, dulu kan dikatakan bulunya itu jadi kuas. Nah itu, kemudian minyaknya alis itu mata, jadi Bu. Alis mata, ya, mata palsu, bulu mata palsu ini. Bulu babi. Nah, itu juga banyak ya. Kemudian jadi vaksin juga ada. Kan kita agak miris juga mendengar kemarin Wapres yang mengatakan vaksin nggak apa-apa aja, tapi selama mudarat katanya kan gitu ya. Memang secara faedah ya betul ya kan. Tapi kita juga tahu di pemberitaan di televisi, di media online dan sebagainya bahwa kayak Turki itu juga membuat vaksin COVID. Kenapa tidak berusaha ke sana dulu ya kan? Nah, seperti itu. Seperti Kiai Tengku Zulkarnain yang mengatakan dulu ada vaksin meningitis kalau nggak salah, ada unsur babinya, pemerintah sudah beli banyak. Nah, sedangkan Malaysia ternyata menemukan vaksin yang halal, gitu. Tapi pemerintah tidak mau. Kalau beliau menyarankan ini disedekahkan aja ke negara yang non Muslim, yang vaksin meningitis tadi yang diserahkan saja, disumbangkan saja ke negara atau dijual murah gitu kepada negara yang non-muslim gitu, yang mayoritas non-muslim. Kemudian kita beli dari negara muslim yang jelas-jelas itu vaksinnya halal. Tapi sepertinya wallahu a'lam itu dilaksanakan atau tidak. Nah, karena beliau hanya menyampaikan itu di ceramah. Jadi intinya halal ini adalah dari sisi zat, kemudian bendanya gitu ya, kemudian cara mendapatkan, lalu cara menggunakannya juga harus halal. Bahkan kalau yang di ilmu tasawuf itu ada wara namanya ya, bukan hanya berhati-hati terhadap yang halal dan syubhat, yang haram dan syubhat, tapi juga kepada yang halal. Dia harus berhati-hati. Halal juga menggunakannya ya sudah boleh kita gunakan untuk kita, tapi tetap mereka berhati-hati terhadap yang halal. Kemudian etika konsumsi yang kedua yaitu menafkahkan harta. Nah, ini sudah sering juga kita dengar dalam surah Al-Imran 92, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu sungguh Allah Maha mengetahui. Jadi ada penegasan di sini bahwa tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Jadi supaya kita dapat kebajikan itu, yang diinfakkan itu justru yang dicintai gitu. Tapi jangan harus dilihat juga ya bahwa yang dicintai di sini misalnya istri diinfakkan aja kan ya gitu kan, suaminya diinfakkan karena sangat dicintai gitu bukan.
harta yang kita cintai justru itu yang diinfakkan. Biasanya yang kita cintai itu yang kita sayang-sayang, oh janganlah yang ini, biasanya kan gitu. Padahal nilainya lebih besar kalau yang itu yang disedekahkan. Nah di sini perlu juga kita membentuk sifat filantropi ya, yaitu kedermawanan, mau berbagi, apalagi berbagi yang sangat dicintai tadi. Jadi dalam konsumsi bukan hanya kita saja yang mengkonsumsi, tapi kita juga memberikan kepada orang lain. Dikonsumsi untuk kebaikan, untuk dibagikan kepada orang lain. Yang selanjutnya dalam konsumsi juga adalah larangan mubazir. Larangan mubazir, sebagaimana dalam firman Allah, surah Bani Israel ayat 26-27, wa atizal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabila wa la tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura. Nah, dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin, orang yang dalam perjalanan. Janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Jadi menghambur-hambur harta boleh saja, tapi jangan boros dalam arti menghambur-hamburnya ini sesuai syariat yang dibenarkan. Kalau misalnya dihambur duitnya di luar itu, bagus juga kan kira-kira lah. Ya kalau jadi banyak yang nanti kembalinya ke yang tadi, ketika yang tadi menafkahkan harta, tapi niatnya harus benar, so, karena ingin supaya dipuji orang dan sebagainya. Nah ini juga bermasalah ya. Sesungguhnya orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar Tuhannya. Kalau kita melakukan keborosan, mubazir di sini luas juga maknanya ya. Jadi kalau kita misalnya dalam berbisnis, boleh jadi dikatakan mubazir itu kalau kita menyediakan barang yang orang sebetulnya tidak cari. Ya, misalnya di suatu wilayah yang orang tidak perlu barang itu, tapi kita mengadakan barang itu, ini termasuk mubazir yang nanti tidak akan ada yang beli. Ya, kalau dia bentuknya makanan justru akan rusak, expired dan sebagainya makanan itu. Itu termasuk juga mubazir, bukan hanya kita mengkonsumsinya secara berlebihan, tetapi ketika kita berbisnis menyediakan produk-produknya juga harus sedapat mungkin jangan sampai barang itu jadi mubazir di bisnis kita atau di toko kita gitu. Selanjutnya lagi yaitu larangan berhutang, tapi larangannya tidak mutlak gitu ya, tidak boleh berhutang. Dalam beberapa hadis, contohnya di sini saya masukkan 2 ya. Akan diampuni orang yang mati syahid semua dosanya kecuali utangnya. Di riwayat Muslim, ya orang mati syahid masuk surga, tapi utangnya harus dilunasi juga tetap, karena dia berkaitan dengan hak adami. Kalau dosa kepada Allah kan bertaubat, maka Allah itu Maha Pengampun. Insya Allah ampuni dosa-dosa kita. Tapi kalau dia berhubungan dengan hak adami, dengan manusia, dengan binatang, dengan tumbuh-tumbuhan, itu dizolimi, maka tetap akan dituntut nanti di hadapan Allah terkait dengan kezoliman itu, termasuk yang belum membayar utang, nanti akan ditagih juga. Nah, kemudian hadis yang kedua, barang siapa yang mati dalam keadaan masih memiliki utang 1 dinar atau 1 dirham, maka utang tersebut akan dilunasi dengan kebaikannya di hari kiamat nanti. Karena di sana di akhirat tidak ada lagi dinar dan dirham. Ini mau diganti pakai sesuai dengan utangnya itu nggak bisa, maka kebaikannya yang akan diambil. Nah ini sangat rugi kita jadinya ya kalau pada saat kita meninggal dunia masih memiliki utang. Apalagi utang ini yang utang tidak tertulis, ini sangat berbahaya, yaitu utang janji akan mensejahterakan rakyat. Ini nanti bahaya, kebaikannya bisa habis nanti di akhirat. Saya menyinggung sedikit tentang tadi ya, produksi, tapi produksi pemimpin ya. Saya ingat dalam Al-Quran itu kan ada kata-kata qawiyul amin. Ada qawi, ada amin. Itu cerita tentang Nabi Musa. Kita menyimpang sedikit ya, tentang Nabi Musa membantu 2 orang perempuan mengambilkan air, yang ternyata setelah itu kan diketahui bahwa 2 orang perempuan ini adalah anak dari Nabi Syuaib. Nah, salah satu anak ini menyampaikan bahwa ada seorang pemuda yang di situ disifatkan qawi dan amin. Kenapa dikatakan amin? Karena dia berjalannya di depan. Nabi Musa ini jalannya di depan, 2 orang perempuan ini jalan di belakang. Nah ini dia bisa dipercaya. Beda kalau kita sekarang kan dunianya suruh di muka. Nah,
Nah, itu kan kacau itu. Kalau aturan Islam kan latihannya menghindari macam-macam kan, di depan harusnya. Kemudian Qawi kenapa? Karena beliaunya bisa membuka tutup sumur itu. Qawi kan. Nah, ini bisa jadi sifat pemimpin. Sebenarnya pemimpin itu harus kuat dan harus terpercaya. Kan kemudian di surah Al-Baqarah juga ada 247 kalau nggak salah itu tentang cerita tentang pertarungan Talut dan Jalut. Nah, di situ disifatkan bahwa Allah itu memberikan seorang raja yang memiliki kelebihan bastotan itu fil ilmi wal jisim. Jadi bastotannya itu fil ilmi, memiliki kelebihan pada sisi fisik, kemudian pada sisi jisim. Fil ilmi pada sisi ilmu dan jisim. Jadi kalau kayak saya gitu jadi pemimpin nggak cocok badannya. Yang cocok itu secara jisim nggak cocok, yang cocok itu paha hati. Nah, misalnya gitu kan. Ya, nggak cocok. Harus jadi bosnya yang duduk aja Bu, gitu loh. Nah, jadi saya kira itulah pemimpin kita harusnya bersifat dengan sifat-sifat yang dijelaskan oleh Al-Quran ya kan. Nah, kemudian tadi ya bahwa utang itu akan dibayar di hari kiamat nanti dengan kebaikan. Nah, yang jadi masalah kan kalau nggak ada kebaikannya lagi nih terkait dengan utang ya, konteksnya utang. Kalau untuk konsumsi gimana tuh kalau berutangnya? Nah, ada syarat lagi sebetulnya, syarat berutang itu mampu membayar. Ya kan kalau berutang nggak mampu membayar ini gimana kan? Harusnya dapat zakat aja, jangan berutang, dapat zakat. Karena syarat orang berutang artinya dia punya merasa mampu nanti akan bisa membayar gitu. Secara logikanya begitu ya. Jadi syarat berutang itu harus mampu membayar. Kalau ada niat di dalam hati ketika berutang itu ada niat di dalam hati tidak akan mengembalikan atau tidak ingin mengembalikan, maka sudah dihukumi pencuri kata Rasulullah. Ya. Nah, seperti ini sangat berbahaya ya. Karena berkaitan dengan hak adami. Yang selanjutnya sederhana dalam menggunakan harta ini agak mirip dengan tadi larangan mubazir ya. Bahwa Rasulullah SAW ini kita kiaskan. Rasulullah berkata kepada seorang sahabatnya akan mengambil air wudhu, jangan berlebihan dalam penggunaan air. Nah, tapi kalau airnya banyak di pinggir sungai yang nggak jadi masalah ya. Tapi kalau ketika kita lagi krisis, nah itu perlu untuk berhemat. Berhemat bukan berarti pelit nggak mau ngeluarin harta gitu, tapi lihat kondisinya gitu kan. Harus sesuai dengan kondisinya. Tapi saya kurang sepakat dengan pepatah hemat pangkal kaya. Nah, itu saya kurang sepakat itu. Intinya pelit sebenarnya itu menurut saya. Tapi menurut saya ya. Nah, kita harus melihat juga dari kondisinya seperti apa. Itibarnya kepada kita ketika berbisnis ya dalam konteks konsumsi itu harus hemat pulsa, telepon, seperlunya saja menggunakan internet dalam hal ini kuota ya. Kalau yang sudah berlangganan ya memang harus segitu bayarnya, dipakai nggak dibayar kan. Nah, kemudian hemat air, hemat listrik yang tidak diperlukan misalnya dimatikan saja. Nah, kemudian juga barang-barang yang tidak perlu nah sebaiknya juga dihindari. Karena mubazir itu juga termasuk kalau kata Kiai Tengku Zulkarnain ya, kalau punya baju misalnya banyak di dalam lemari, itu nanti akan ditanya itu untuk apa gitu. Enggak dipakai itu untuk apa gitu. Lanjut ya. Jadi dia kata mater disedekahkan aja. Jangan. Karena giliran baru pinjam lagi. Makanya lambangnya itu jangan nempel, jadi kita bisa pakai kemana-mana ya kan. Nah itu jalan-jalan tetap bisa dipakai kan gitu. Jadi bagus juga ya, orang pertama kali dulu itu dia yang tanpa ditempel tuh, nah itu karena bisa dipakai jalan-jalan. Nah itu masih bisa kita pakai kan. Selanjutnya perhatikan hak individu dan maslahat orang lain. Ini ayat zakat surah Taubah ayat 103. Alhamdulillahirobbilalamin. Khuz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim. Inna salataka sakanul lahum wallahu samii'un 'aliim. Nah, ambillah katanya dari harta mereka. Yang diperintahkan ngambil ini ambil ya, bukan pribadi-pribadi kita yang diperintahkan.
Nah, tujuannya apa? Mengambil dari harta mereka untuk membersihkan dan menyucikan mereka. Dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Nah, jadi betul seperti yang disampaikan oleh Bu Rahmat tadi itu, bahwa kalau yang non-muslim ya, yang N ya, itu kan sepersepuluhan. Mereka tuh memang gitu, uang kolektif sepersepuluhan. Nah, sedangkan kita hanya 2,5% diminta, itu pun ada syaratnya ketat juga, cukup ketat supaya kena itu ya, yaitu harus sampai nisab dan haul juga. Jadi kalau hartanya juga belum sampai ke nisab, tetap tidak wajib. Hartanya iya sebetulnya. Nisabnya sampai, haulnya belum wajib juga tetap gitu. Artinya saking sedikit yang diminta oleh Allah gitu. Tapi kata ibu tadi betul, tetap masih belum begitu banyak juga ternyata serapannya gitu. Artinya yang mau melaksanakan zakat ini ternyata mungkin Allah alam, mungkin hidayah, kesadaran dan sebagainya yang belum, atau sosialisasi dari kita atau yang belum. Nah, demikian juga dalam hal zakat itu rata-rata orang menentukan waktunya ya ketika bulan puasa. Padahal kan sampainya nisab pertama kali itu belum tentu dia di bulan puasa. Sehingga itu berbahaya juga, nanti kembali ke yang tadi, yang larangan berutang, akan terutang boleh jadi. Misalnya sampai nisab pertama itu bulan Muharram. Ya artinya sampai 85 gram emas hartanya itu di bulan Muharram. Tapi dia membayarkannya lewat setahun, kan harusnya ke Muharram lagi, disitulah dia harusnya membayar zakatnya. Setelah dihitung, pada saat itu dia hitung masih dalam nisab, harus dia sudah kena. Tapi ternyata kan ditunda, sudah setahun sebetulnya ditunda ke bulan Ramadan. Ini ada 9 bulan, 8 bulan yang terlewati, dan ini terutang. Yang berbahaya itu ketika meninggal dunia sebelum bulan Ramadan itu, berarti ada terutang berapa bulan itu. Nah, ini yang perlu juga kita sampaikan di masyarakat ya. Jadi kita perlu memperhatikan masalah juga bagi orang lain, khususnya tentang zakat itu sangat bermanfaat. Walaupun diminta oleh Allah itu kecil nilainya, tapi banyak di antara kita, bahkan saudara-saudara kita, yang masih kurang memperhatikan itu. Yang selanjutnya adalah tambahan saja, jangan bersikap tamak. Ada hadis nih, saya senang banget dengan hadis ini, riwayat Hakim dalam Mustadrak. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Ibna Adam, tafarraq li ibadati amla qalbaka ghinan wa amla yadayka rizqan." Nah, Ibna Adam, la tuba'id minni amla qalbaka faqran au wa amla yadayka syughlan. Jadi dari Ma'qal bin Yasar, Rasulullah SAW berkata, Allah berfirman, "Wahai anak Adam, lapangkanlah untuk beribadah kepadaku, niscaya aku penuhi hatimu dengan kekayaan, dan aku penuhi kedua tanganmu dengan rezeki. Wahai anak Adam, janganlah menjauh dariku, nanti aku penuhi hatimu dengan kemiskinan, dan aku penuhi tanganmu dengan kesibukan." Maknanya itu kan bukan kita beribadah saja tanpa bekerja, tetapi tetap bekerja, hanya tetap mengingat kapan kita harus beribadah kepada Allah dan sebagainya itu. Jadi jangan sampai lupa, bahkan ada kan yang sampai meninggalkan sholat ketika beribadah, ketika bekerja. Ini sangat, padahal rezeki yang diminta itu rezeki milik Allah, tapi kok Allahnya dilupakan begitu. Jadi seolah-olah Allahnya itu menjadi di belakang, menjadi tidak nampak. Ini padahal ketika kita menyisihkan waktu untuk beribadah, nanti muncul rasa kecukupan, qanaah. Kemudian ada hadis lain juga, Rasulullah itu suatu ketika ditanya, disuruh memilih oleh Allah, disuruh memilih antara nabiyan malikan, gitu ya, menjadi nabi sekaligus sebagai raja, atau nabiyan abdan, menjadi nabi yang sekaligus sebagai seorang hamba. Kemudian Rasulullah itu menoleh kepada malaikat Jibril. Artinya mengisyaratkan beliau itu meminta pendapat begitu kepada malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril itu memberikan isyarat untuk
ketundukan gitu, ketawaduan. Maka Rasulullah memilih nabiyan abdan, menjadi nabi sekaligus menjadi seorang hamba. Nah, kemudian Rasulullah mengomentari di hadisnya itu, seandainya aku memilih nabiyan malikan, menjadi nabi dan menjadi seorang raja, niscaya kata beliau gunung-gunung emas akan datang kepadaku. Nah, kayak gitu dalam hadisnya. Nah, jadi Rasulullah tetap memilih sebagai seorang nabi dan seorang hamba. Biasa saja. Bahkan hamba itu kan, abdun itu kan sebenarnya level tertinggi justru. Kalau di kamus bahasa Indonesia, hamba itu kan rendah. Iya kan, padahal kalau di dalam konteks ini ya, itu yang paling tinggi justru. Maka dalam surah surah berapa yang tentang Isra Mi'raj itu? Nah, subhanalladzi asra bi 'abdihi. Surah Isra ya. Al-Isra ya. Nah, itu hambanya justru yang diinginkan. Yang diperjalankan Isra Mi'raj itu. Nah, itu selingan adalah lanjut. Kesimpulannya, bahwa Islam itu mengatur kehidupan manusia, termasuk aturan yang berkaitan dengan etika dan norma dalam bermuamalah di bidang ekonomi dan bisnis. Kemudian kegiatan dan tindakan konsumsi dalam bisnis Islam itu harus dilaksanakan sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, yang kembali tadi asalnya sumbernya dari Allah, kemudian dilaksanakan sesuai syariatnya, tujuannya adalah mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian habis sudah slide-nya, paparan dari saya, semoga bermanfaat dan ada muncul banyak hal yang bisa kita diskusikan. Mudah-mudahan ada masukan juga dari kawan-kawan yang lain. Saya cukupkan dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan moderatornya ini. Nur Habib. Silakan siapa yang akan bertanya kepada moderator. Adalah dia orang ini. Unmute dulu Habibah, unmute. Ya, sudah. Terima kasih Bapak kepada Bapak Ervan yang telah memaparkan makalahnya, dan kepada teman-teman untuk memberikan saran dan pertanyaan. Waktu dan tempat dipersilahkan. Silahkan kalau ada yang bertanya. Ya, moderator izin bertanya. Ya, kepada Kak dipersilahkan. Eka. Ya, masalah tentang konsumsi. Nah, kemarin beberapa waktu yang lalu tuh ulun tuh ada nukar limau Pak Ai di jalan, terus tuh kayak gini, ini manis lah paman jero lo, manis jer pamannya lo. Sudah, tapi dirasai di saat itu tuh manis, ternyata setelah dibawa pulang ke rumah, limau yang ulun tukar itu tuh sekalinya kada manis, ada beberapa yang kada manis kayak gitu. Nah, bagaimana yang kasus yang seperti itu Islam memandangnya? Maksudnya tuh pian yang manis ya teman. Bisa masuk Pak, masuk. Aduh Pak, kayak itu. Jadi bagaimana Islam memandang dalam jual beli hal seperti itu kayak itu? Nah, itu ada unsur penipuan kah atau apa gitu? Iya. Maisir. Gara-gara yang nukar Pak Ati udah masam gitu. Ya, terima kasih Kak. Ada teman-teman yang bertanya dan Aku bener semati Masih banyak aku. Tapi aku sih kalau di Laura baca dari Anda mah. Iya. Aku beli sekilo. Udah ngomel. Aku beli sekilo. Kalau orang Madura lain lagi Bu. Jadi ada orang beli semangka. Ini merah. Apa kalau menyebut orang Madura itu apa? Aman ya namanya. Ada untuk anak-anak paman katanya. Ini semangkanya merah. Rasa neng. Nah belilah. Kita di tengah jalan si Ini lucu. neng ini di pinggir lampu merah tuh mendadak merah, itu lampu hijau langsung merah gitu. Nah akhirnya rem mendadak, jatuh semangkanya, ternyata warnanya merah juga.
Nah, aman. Aman katanya semangka ini merah sekarang jadi jatuh dan warnanya merah muda. Jadi tokoh minyak. Karena bukan minyak gak putih tapi semangka. Ya kalau lucu ujung-ujungnya. Lanjut. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Enak ya, tapi kadang dia nggak datang. Enak yang di situ ya tetap buka. Tapi kita tetap buka lagi. Hilang stresnya ya. Yang termasuk bastotan fil ilmi, banyak ilmunya. Lanjut untuk penanya yang kedua, apakah ada yang bertanya atau memberi saran? Kita. Ya, siap. Adakah yang mau bertanya lagi? Mbak Tifa. Oh ya, Kak Tifa, dipersilahkan. Nyariin Kak Tifa. Ya, podem dong, Kak Tifa. Biba harus mendengar ya. Mendengar Kak Biba. Pak Hadi nanti jelas sih Pak Hadi. Halo, dengarkah moderator? Iya, dengar Kak Tifa. Silahkan Kak Tifa. Pertanyaannya, Mm-mm. bagaimana kalau seorang muslim membeli tas atau baju yang terbuat dari kulit hewan seperti kulit buaya, kulit beruang, terus mengkoleksi kayak hewan-hewan yang diawetkan tuh, menurut syariah seperti apa? Gitu aja. Oh ya, terima kasih. Buaya lalu berang-berang. Bulu ayam. Oh, perjalanan pulang juga. Buaya darat, guys. Apakah ada yang bertanya lagi? Wah, kita glowing. Budi dari Kapuas ada nggak? Mana Mas Budi? Ayo, Pak Budi bertanya. Mantap sapi lagi. Nah nih, ini. Belum ada pertanyaan. Kesolihin, Bang. Ayo Mas, tanya Mas Budi. Jangan bunyi loh. Lu pada muncul organ tegur. Kau saya tadi Lagi banyak adu. Kayak ada pertanyaan, Kak? Gak ada. Kayak Kak. Saya deh kalau gitu. Ayo Mas Hasan. Oh ya, Pak Hasan, silahkan. Ya. Jangan hilang-hilang dulu Mas Budi. Lagi maharap. Hilang lagi. Hilang lagi. Nanti jaringannya kayaknya Bu. Jaring. Ayo. Nah, ya, Silahkan, Pak Hasan. terima kasih atas waktunya yang diberikan. Pembahasan kita kali ini tentang konsumsi. Kalau kita membahas konsumsi hal-hal yang diharamkan tentang zatnya itu memang jelas ya, kelihatan seperti babi dan anak cucunya, Turunannya. ya, dan zuriatnya. Tapi di sini saya ada sedikit pengalaman ini tentang makanan-makanan haram ini. Ketika saya perjalanan ke Manado, saya mencoba jalan-jalan ke Tomohon. Di situ ada pasar Tomohon. Pernah dengar Pak? Pasar Tomohon. Ya. Di situ di Manado, Sulawesi Utara. Ya, di situ teman-teman ngajaki ke sana, ngajaki ke pasar Tomohon. Di situ ternyata awalnya saya juga nggak tahu apa sih itu pasar Tomohon itu. Ternyata di situ ada berbagai macam
babi, tikus, kucing ya juga, anjing ya juga, ular-ular itu digantung gede-gede banget. Nah, di situ emang sih konsumennya mayoritas itu non muslim. Tapi di situ ada juga di sekitaran kampung itu ada orang muslimnya di situ. Itu untuk dikonsumsi. Dikonsumsi di pasar. Dikonsumsi. Jadi prinsip mereka itu tuh, maaf katanya, karena yang membawa saya itu non muslim, yaitu cerita daging apa aja yang penting bisa kita bisa mengasih bumbu yang enak, rasanya jadi enak dan proteinnya tinggi, katanya seperti itu. Nah, emang sih di situ non muslim mayoritasnya, tapi di situ ada juga muslim, dan muslim orang-orang muslim itu imannya mungkin banyak yang nggak sekuat yang iman orang-orang yang di sini. Nah, kalau orang-orang muslim di situ imannya ini bisa goyah dengan kata-kata, wah ini banyak proteinnya, ini banyak gizinya, ini banyak anunya. Itu gimana ini sikap kita terhadap yang orang konsumen meskipun konsumen itu tadi non muslim ya, atau kita cuek aja, ayat ini cuma memerintahkan kepada sesama muslim aja, buat non muslim terserahlah, atau gimana ini sebenarnya sikap kita ini. Nah, itu karena itu tadi melindungi saudara-saudara kita yang sudah minoritas, imannya lemah lagi. Ya kita nggak bisa menjudge sih orangnya ini lemah iman atau gimana, tapi kalau dilihat secara pergaulan itu nggak sekuat orang-orang yang di lingkungannya banyak pendidikan Islamnya. Seperti itu kira-kira pertanyaan. Bisa ditangkap Pak Irfan ya? Oh iya, terima kasih. Mungkin cukup itu aja moderator. Terima kasih. Irfan menangkan. Sudah mencatat. Bingung moderator catatnya. Ya. Untuk sesi pertama kita tutup dulu. Dipersilahkan kepada Bapak Irfan untuk menjawab. Silahkan. Ya, terima kasih, Mbak. Dikoreksi dulu lah. Yang pertama, ketika mempersilahkan itu, ini untuk kita semua ya Allah. Jangan waktu dan tempat dipersilahkan. Waktu dan tempat tidak bisa dipersilahkan. Sama itu. Yang kedua, yang dipersilahkan itu orangnya ya. Yang kedua, untuk mempersingkat waktunya tidak bisa disingkat-singkat. Ya kan? Nah, itu dulu. Itu dulu ya. Mungkin redaksinya di Jadi supaya jangan tuh, saya kepada Bapak disilahkan gitu aja. Jangan waktu dan tempat disilahkan. Karena waktu dan tempat tidak bisa. Orangnya aja dipersilahkan ya. Waktu tidak bisa, langsung saja silakan dijawab. Ya, setuju. Pertanyaan pertama dari Eka tadi bagaimana pengalaman ya kan? Pengalaman Eka membeli lemah waktu itu kemudian dibeli dan diolah sebagiannya yang terasa tidak manis. Nah, ini sulit ya karena dimensinya macam-macam. Kalau misalnya dimensi kalau apalagi kalau sampai bersumpah, nah itu dilarang oleh Rasulullah ya kan. Misalnya sumpah demi Allah manis ya. Nah, ini berbahaya ya. Nah, kemudian yang kedua, memang tidak bisa kita tentukan dari 1 kilo limau itu misalnya dapat 10 biji misalnya, ya 10-10-nya manis itu kan tidak ada jaminan juga gitu. Yang mungkin itu adalah kita tuh merasa ada lah bagian yang manisnya mungkin tercover sudah dari kan beliaunya kan mengatakan manis, nah itu terwakili sudah bagus lagi. Nah, makan itu di hadapan suami, nah itu nanti. Nah, kalau ternyata ada unsur tipu menipu, maka itu dilarang, ya kan? Itu ada unsur horornya. Jadi kalau maisirnya bukan ya, kalau maisir kan kayak gambling, untung-untungan ya. Kalau ini kan memang boleh jadi memang penjualnya yang berbohong kayak gitu. Nah, ini pembohong ya berdosa dia penjualnya. Tapi kalau sampai bersumpah tadi itu juga palsu misalnya. Nah, tapi kita tidak bisa memastikan dari 10 biji buah itu semuanya manis, itu nggak bisa, kecuali dirasai dulu semuanya. Kan gitu, ya kan? Kalau maka itu perlu juga sikap kita menyikapi. Nah,
ya bijaksana aja gitu. Ilmunya luar biasa. Memang kita disikapi secara bijaksana aja. Oh ya, sudah terwakili tadi ada beberapa yang manis ya kan. Nah, boleh jadi juga yang dimaksud itu adalah maksud dari kata Mas Hasan tadi, yang dimaksud manis itu yang membeli. Nah, kayak gitu ya Kak. 833 salah. 833 gitu. Ya Pak Kak. Ya, iya Pak. Kalau misalnya kayak gini lah Pak. Kalau Ayo, misalnya kan membeli ada penipuan. Jadi misalnya aja nih lah. Niatnya penjualan itu duit yang Inya terima dari penjualan tuh haram lah Pak. Nah, ini jauh lagi ya. Konsumsi Iya, di mata hukum nih susah jadi nih dewan fatwa. Tapi sebenarnya pertanyaan hukum karena selalu dikaitkan kan dewan fatwa ya. Nah ini dinambahkan. Pak Adil. Jadi gini kalah Iya Pak. orang cerdas itu dilihat dari cara dia menjawab. Orang bijak dilihat dari cara bertanya. Nah, orang kaya atau miskin dilihat dari dompetnya. Nah, mengenai pertanyaan Jero tadi, jadi kalau kita mau tidak dibohongi orang harus lebih. Sebelum belanja, ketik Google ciri-ciri jeruk manis. Nah, salah satu antisipasi. Karena saya juga pernah pengalaman, saya kan nggak terlalu ngerti juga milih jeruk. Nah kebetulan kan waktu beli jeruk berapa nih Bu sekilo? Yang ini 8.000, yang ini 6.000, yang ini 10.000. Kan jeruk kan banyak jual kan kayak gitu tuh. Oh, berarti yang 10.000 ini yang manis lah. Sama aja Pak, manis juga semua. Cuma bedanya yang 8.000 ini sudah lewat 5 hari, katanya. Yang 10.000 ini baru datang. Nah, saya tanyakan, jadi Bu, saya beli yang 8.000 2 kilo, yang 10.000 1 kilo. Nah, tolong pilihkan. Nah, kita nggak tahu, kita pilih itu. Ternyata yang manis itu yang 8.000. Yang 10.000 nggak manis. Nah, ternyata menurut teman yang tahu jeruk, ini karena baru dibuka, jadi masih ada getah-getahnya. Nah, jadi mungkin ditunggu dulu 2 hari atau lupa ini. Nah, jadi memang ada contoh makanan itu yang diambil sedikit mewakili semua, tapi kalau buah memang tidak bisa. Nah, jadi istilahnya kitalah dengan ilmu tadi ciri-ciri jeruk manis, katanya itulah kulitnya tipis, ditumpuk lembut. Nah, makanya Bang, kriteria itulah yang mungkin harus diketahui masalah yang tadi namanya dewan fatwa. Yang jelas secara singkat dia bilang 8.000 bayar 8.000 itu sah. Ada jualnya 8.000 bayar 6.000. Nah, itu mungkin itu tambahan. Baik Pak Ade. Manis lah. Ya. Kecuali Pak, ini kurang manis, tambah sirup. Nah, jeruk ini juga masalahnya. Aku 1 bingkap sih. Apa ya Kak? Ya sudah ada berdengung. Jadi sudah ada menanggung pembeli. Jadi kalau dari sisi hukumnya Kak, apakah halal dan haram? Nah itu tergantung lah sesuai dengan akad tadi Dewan Pertimbangan. Tuan Guru Hadi, kayak gitu. Tapi kalau dari sisi dia mengatakan bersumpah dan sebagainya, maka dia berdosa untuk menanggung tanggung jawabnya dia. Tapi kalau kita sebaiknya dinikmati aja buah tadi, jangan dibuang. Tetap aja masam kan tetap nyaman juga kayak gitu kan. Kalau kadang suruh laki yang makannya masam itu. Nah kemudian pertanyaan yang kedua dari Bu Tipa,
bagaimana kalau kita tuh membeli seorang muslim, yaitu membeli tas atau sepatu atau apa yang dari kulit binatang lah intinya lah. Nah, kemudian kayak apa juga dengan orang-orang yang mengoleksi binatang-binatang tertentu yang diawetkan. Nah, ini kalau pastinya jawabannya Dewan Fatwa harus belajar dulu lah. Cuman berdasarkan yang pernah diketahui, pernah disampaikan oleh Kiai Ahmad Iskandar Arsyad, videonya ada di Palangkani, kan beliau ahli fikih. Nah, kalau dalam mazhab Syafi'i, jual beli barang yang masuk kategori tidak halal, maka hukumnya juga haram. Misalnya, beliau mengatakan jual beli ular itu haram, jual beli kucing haram juga. Nah, menurut mazhab Syafi'i, sama itu lebih lagi. Nah, kan berbeda itu karena ada ada kejadiannya bahwa asal itu diniatkan hanya untuk berburu saja, artinya untuk melumpuhkan saja, maka itu pernah saya baca itu tidak salah, yang hasil tangkapan buruan itu nanti halal. Nah, dan sesuai dengan keadaannya, misalnya di kepolisian itu kan perlu, di tentara untuk mengendus produk-produk yang dilarang itu kayak ganja, narkotika, sabu dan sebagainya. Nah, mungkin di situ ada uzur yang memang mengharuskan adanya itu. Nah, seperti itu. Nah, kalau dari sisi ini mengawetkan binatang ini kasihan sebetulnya. Binatang hidup terus saya kira kezaliman kepada binatang itu yang dibahas oleh Pak Hadi tadi kan ada hubungannya. Iya kan, ada harimau yang diawetkan, bagian horor jadinya. Kalau pindah hidup bahaya. Ya kan kayak gitu. Jadi memang ada istilah selamat. Dasarnya itu kan Rasulullah melarang kita menaruh patung atau lukisan yang timbul, kan kayak binatang atau namanya lukisan aja yang timbul atau patung aja itu, karena yang membuat itu kan nanti dimasukkan ke. Nah, apalagi binatang yang diawetkan dan diawetkan itu otomatis menyiksa binatang dan kemudian atau sama itu beliau bacakan surah apa kayak gitu kan, Al-Quran disuruh silakan, ternyata katanya di harimau yang sudah diawetkan itu dua kuku, karena di situ ada kemungkinan setan bersemayam katanya. Nah, dihindari dan cuma diharapkan khawatirnya makanya kayak kita dilarang enggak patung-patung dan memang ada juga beberapa ulama lain yang pendapat yaitu kan jam karena memang sekarang ini kita juga kadang mainan anak-anak lah, kan patung-patung juga ya, boneka apa tuh kan, bahkan jilbab aja kadang kayak anak saya tuh gambar ini Upin ya itu makanya tapi ya mungkin kembali ke unsur yang kalau baik daripada ragu-ragu baik bisa itu harganya mahal tuh ganti-gantinya sintetis buatan walaupun seperti begitu ya jadi kayak gitu. Kemudian kayak apa hukumnya aja ini jual beli ular, tadi misalnya jual beli kucing, banyak itu kan. Nah, yang sesuatu yang diharamkan gitu. Kalau jual beli iwak itu kan halal ya Allah. Nah, kalau jar Kiai Iskandar, maka jangan menjual kucingnya. Kalau misalnya kita nangkap kalau kucing kita misalnya mau dibeli kucingnya, jangan menjual kucingnya, tapi minta ganti biaya perawat kucing selama ini. Nah, pokoknya kalau jual beli kucingnya
menurut mazhab Syafi'i yang beliau pegang itu kan itu hukumnya haram, tidak boleh. Nah, itu. Kemudian sama dengan ular, misalnya di belakang rumah kita tuh nampak ular dan sebagainya. Nah, ular sawah piton misalnya gitu kan. Lalu mau dijual, jangan dijual, menjual ular jangan, tapi menjual mengganti upah menangkapnya aja atau upah membawakannya mentah, kayak gitu ujar beliau. Itu untuk menyelamatkan, tapi apakah itu dibenarkan dari sisi agama? Karena itu kan semacam membuat ilat aja, membuat alasan gitu kan supaya boleh gitu kan. Wallahu alam, tapi caranya seperti itu. Nah, kalau membeli tas tadi sebaiknya lah memang kita diusahakan supaya kita menghindarkan diri dari kalau kita bisa mampu gitu mengetahui bahwa itu memang dari kulit asli, nah sebaiknya jangan dibeli. Tapi kalau tidak punya ilmu, tidak punya kemampuan itu lebih baiklah menghindari juga tetap dengan cara memilih kulit sintetis saja. Karena kita tidak bisa juga melepaskan diri, sudah. Kalau kita tahu kan kita tersangkut hukum nih jadinya kan. Tapi kita tuh ada juga yang beralasan ya udahlah saya lebih baik nggak tahu aja. Nah ini juga nggak boleh. Ya kan, karena kita harus tahu sebetulnya gitu loh. Halal haram harus tahu. Nah mungkin seperti itu Budi Pak. Ya Pak, ada anukah? Artinya walaupun kita kan dalam kita kan data sekarang berbeda. Ya, mubazir. Terus buaya. Dari kulit ular, kulit buaya, kalau bukan untuk kemewahan, ada orang dari kulit orang. Ada di khas, jadi kita saja ini wah dilihat. Kita dalam yang saya jadi dan apalagi dia sekarang sampai ini harus ngerti sekarang harus ngerti empati kita untuk ini empati itu Allah memuji bukan cuma Allah oh ya sekarang dan mampukah kita berjalan aja nah, sekarang saudara yang apakah masih ekor sama dia karena tidak banyak diuji sama orang oke kita merasa jualan kurang lagi pada kopi nggak ada lagi nggak ada saya ya kalau sama ini paling kurang keluar memang itulah ujian dari kita nggak tahu apa yang penting kita ngerti sendiri jadi tentang mewah-mewah ini ada larangan dan bebasnya juga kita walaupun kita punya Nabi pernah melakukan perjalanan melewati sungai. Nah sahabat itu puasnya menggunakan air di sungai loh, air yang ngalir loh. Itu dilarang sama Nabi. Ya bukan tadi orang yang di dekat sungai ya Pak ya. Itu sudah di sungai. Dari depan di sungai kayak yang kedap sungai itu. Itu menggunakan air secara boros itu sama Nabi. Sahabat ya kayak kebahagiaan kita sungai ya Rasulullah kita nggak boleh menggunakan yang berbentuk jadi intinya kita memang nggak boleh bermewah-mewah karena di mewah itu ada di dalam hati wah dia takut mewah dia takut paling bagus bawaan nah itu jadi kita nggak boleh yang kayak gitu dan itu di tengah-tengah sederhana tapi untuk konsumsi ada yang memang sudah konsumsinya kayak dulu yang tahun ya yang apa yang disuntikkan anak SD itu vaksin apa namanya itu yang dari rubella ya, itu kan dari India majelis ulama sudah mengatakan ini haram
karena pakaian buat dari bahan yang dicampur dengan ada unsur manusia juga. Bisa disampaikan tapi karena pemerintah menggunakan ya terlalu kaget lah. Dan itu belum vaksin tadi. Ya pokoknya Allah sudah itu aja. Allah sudah mengharapkan dalil. Ada manfaat. Kamu sudah nggak ada manfaat dari bagi kita yang nah ya Pak yang itu sudah karena orang memanggil kita salah ya bentar lagi kita salah dulu. Nah mungkin ada lagi satu pertanyaan Ada Mas Hasan yang belum. Baik, jadi pertanyaannya siap. Jadi bagaimana kita menyikapi pasar haram tadilah. Sedangkan di sekitar situ juga ada saudara-saudara kita yang muslim yang dikhawatirkan itu juga nanti akan ikut-ikutan. Nah, itu sebetulnya kewajiban orang sekitar situ ya, khususnya yang mengetahui, yang berilmu untuk menyampaikan tentang hal ini. Nah, ini juga berkaitan tadi dengan yang jual beli ular dan sebagainya tadi, bahwa itu tidak boleh. Apapun bentuknya, diramu bagaimanapun, kalau itu sudah dikatakan haram, yes, haram, apapun bentuknya, wujudnya. Ya, termasuk juga sebetulnya antara bank syariah dan konvensional. Jadi kalau saya sering menganalogikan itu seperti membeli daging. Kita tidak tahu isinya apa, cuman di plastiknya itu ada labelnya. Yang satu labelnya sapi, satu labelnya babi. Maka kita sebagai seorang muslim itu wajib hukumnya memilih yang tulisannya sapi. Kan kayak gitu. Walaupun kita tidak tahu dalamnya ini apa. Tapi tulisannya dulu kita, ini secara ilmu, secara pandangan mata kita melihat ada tulisannya di situ sapi. Justru akan sangat berdosa kalau kita memilih yang tulisannya babi. Walaupun ternyata dalamnya sapi. Tapi kita kan tidak tahu nih ceritanya. Nah, maka perlu juga itu ilmu-ilmu dasar seperti itu, artinya tetap harus menghindari. Nah, sama dan yang tadi itu kembali bahwa ada komentar orang yang menganggap ya nanti kan rasanya juga akan sama, akan enak, akan bisa jadi rasa stik ular misalnya sama dengan rasa stik sapi misalnya. Ya tetap saja hukumnya haram karena dia memang diharamkan. Gitu. Nah, kewajiban orang di sana sebetulnya untuk menyelamatkan saudara-saudara kita itu menyampaikan terkait hukumnya ini sebenarnya. Nah, kalau kita mampu misalnya kita bisa menyampaikan di sana pada saat ada di sana. Itu kepada saudara-saudara kita ya. Kemudian kepada saudara kita yang non-muslim tadi yang mengajak kita ke sana, sebenarnya jadi ladang dakwah itu bagi mereka itu. Siapa tahu ketika mendengar pemaparan dari kita tentang beginilah aturan-aturan Islam dalam hal konsumsi dan sebagainya, boleh jadi itu jadi pintu hidayah bagi dia untuk nanti mempelajari Islam dan selanjutnya nanti memeluk agama Islam gitu. Mungkin seperti itu Mas Hasan. Ya silakan. Ya, kembali ke moderatornya. Mana tuh moderator? Kita mana? Langsung aja. Waktu kita mepet dulu. Jadi yang ditanggapi Mas Irfan ini tadi kan lebih sikap kita kepada sesama muslim, kita menasihati. Tapi dengan kondisi yang non-muslim itu sendiri, apakah nggak seharusnya misalkan ini dikeluarkan fatwa ini, misalkan dari MUI atau dari apa itu, kira-kira ada nggak kira-kira seperti itu, atau peraturan daerah kah yang perlu ini? Karena di situ kan selain zatnya haram, otomatis di situ kan kalau kita lihat kita belajar dari kejadian COVID ini bermulanya di Wuhan itu kan juga mirip dengan tomohon, penjual daging segala macam daging. Nah, di situ muncullah penyakit. Apa sikap kita sikap pemimpin atau Islam ini menghadapi orang yang non muslimnya lah. Kalau orang sesama muslim mungkin oke lah kita saling menasihati gitu. Ya. Nah, ini kembali kepada pemerintah setempat dan juga pemerintah pusat sebetulnya. Dulu kan pernah diajukan, ini konteksnya berbeda ya, tapi tentang minuman
keras. Nah, itu dulu pernah di judicial review, akhirnya dicabut MK. Tapi kemudian akhirnya Presiden waktu itu SBY mengeluarkan lagi peraturan tentang minol, minuman beralkohol. Nah, tetap isinya yaitu itu juga, itu dulu seperti itu. Kemudian di pemerintah daerah juga sama, kalau dia katakan itu diizinkan, seperti kita di sini kan diizinkan tuh, makanya banyak kan di lingkungan kita. Nah, ini tergantung pemerintah daerah, kemudian mayoritas juga di sana, ya kan. Nah, kalau kita menyikapinya, ya dari sisi kita membina umat kita, gitu kan. Nah, karena kita tidak bisa juga langsung turun ke sana, gitu. Itu kan sesuatu yang mungkar, ya. Kalau ngikuti hadis, idza ra'aitumul mungkaron, nah, gitu kan. Harus dirubah dengan tangan, tidak mampu dengan lisan, tidak mampu dengan hati. Tapi dalam prakteknya sebetulnya itu terbalik. Tidak mungkin kita menegur secara lisan dulu kalau dalam hati itu tidak ada niat, tidak ada kebencian terhadap kemungkaran itu, kan gitu ya. Pasti pelaksana itu selalu dibalik itu. Jadi di hati dulu ada kebencian terhadap kemungkaran, nah, kemudian kita tuh berusaha biasanya menegur dulu. Kalau nggak bisa, baru tarik. Kan kayak gitu. Nggak bisa kita langsung tapi kalau itu sudah diatur oleh pemerintah daerah, maka kita hanya bisa berjuangnya juga secara konstitusi, misalnya melakukan judicial review dan sebagainya supaya itu dicabut. Kan judicial review itu kan tidak selalu mencabut peraturannya, tapi kadang-kadang menyatakan pasalnya saja yang dicabut gitu. Jadi aturan lainnya tetap berlaku. Nah, mungkin seperti itulah pesan. Jadi memang kalau dari sisi kita kepada sesama muslim, kewajiban kita itu. Kemudian kalau yang pemerintah yang ngatur, ya kita juangnya juga harus secara konstitusional. Mungkin seperti itu. Apa Pak Hadi dengan pertimbangan? Silakan. Jadi gini, dulu di Inggris ya, di sana itu ada wilayah pokok wilayah itu boleh orang mengungkapkan pendapat tentang agama. Jadi berbeda pendapat tentang agama itu boleh. Jadi ada panggung, jadi disediakan panggung. Jadi suatu hari ada terjadi dialog ya, seperti kalau kita di YouTube kan sering melihat Dr. Zakir Naik yang perbedaan antar agama gitu kan, dialog. Nah, jadi ada seorang tokoh di Inggris itu berdialog dengan seorang syekh. Dia bilang, syekh, katanya Islam itu kan melarang makan babi karena di babi ditemukan ada cacing pita yang mematikan, gitu kan. Nah, itu memang mereka orang muslim mengakui. Tapi dengan peternakan yang steril, dengan gaya pertaniannya seperti beternak sapi, kan, itu ada kemungkinan cacing pita nanti tidak ditemukan dan rusak yang bagus, sehingga cacing pita benar-benar mati. Waktu itu Syekh ini rupanya juga walaupun agama dia juga ahli peternakan gitu. Karena ditanya babi, beliau jawab begini, kata Santo, tolong ambilkan kita ambilkan 3 ekor babi sama 1 ekor ayam, 2 jantan. Di sana babi itu ketika dia mau membuahi babi jantan, rupanya dengan sama babi jantan ini beringin dulu saling merangsang gitu. Nah, baru dia ke babi betina. Nah, kemudian dicontohkan lagi ayam kalau merebut betina itu yang jantan itu berkelahi dulu. Setelah dari contoh saya itu menjawab, beginilah kata saya itu kenapa Islam melarang makan makanan yang istilahnya yang contohnya selain babi atau binatang yang buas, karena itu nanti akan menyerupai binatang yang dimakannya. Islam
Nah, Islam jelas kalau mau mendekati istri harus nikah. Nah, sementara orang Muslim kan kalau suka sama suka nggak perlu nikah, dekati aja. Nah, itulah kata itu. Sama dengan tadi konsumsi makanan. Kalau kita makan di pul, ya kita ya kan kayak makan kucing, nggak tahu Sembarangan. pernah sih di Facebook orang menikah jadi ada tulisan ini gambarnya pengantin lagi cantik. Nah ini jadi itulah kabar. Kenapa Islam melarang kita makan makanan kayak burung kayak elang kan yang mencakar kan yang buas, khawatir kita nanti jiwa buas juga seperti yang dimakan. Nah, mungkin itu. Terima kasih Pak Hadi dengan pertimbangan berikan jawaban. Mungkin itu ya dari kawan-kawan yang lain yang mungkin belum sempat bertanya. Harap bersabar, ini ujian ya kalau lah. Terima kasih kepada Bu Esther Alma sebagai pembimbing tadi mata kuliah ini, juga kawan-kawan yang hadir di sini yang daring juga. Mudah-mudahan kita bisa adalah yang bisa kita ambil manfaat dari pembahasan kita dalam konteks norma dan etika bisnis dalam permasalahan konsumsi. Saya terima kasih dan mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.